dengan standar PHP, sehingga diperlukan pengalaman pengembang web untuk memperbaiki error yang terjadi. Nah, yang selanjutnya ada metode penulisan. Yang pertama yaitu metode standar atau XML ya, PHP. Nah, metode ini disebut XML style karena didasarkan pada aturan penulisan atau sintaksnya. Nah, XML ini adalah bahasa markup yang menjadi dasar dari XHTML atau versi HTML yang memiliki aturan yang lebih ketat. Nah, metode penginputan PHP inilah yang paling disarankan dan paling banyak digunakan. Nah, adapun untuk contoh penggunaannya, yaitu seperti ini ya, untuk yang standar ini. Kemudian yang kedua, yaitu tag singkat atau SGML style PHP. Nah, metode ini sering juga disebut dengan SGML style karena mirip dengan standar yang SGML ya. Di mana SGML ini adalah sebuah format standar bahasa markup yang merupakan disebut tag singkat karena tag ini lebih singkat dari metode XML, yakni hanya menggunakan tag ini ya, kurang dari dengan tanda tanya sebagai pembukanya dan sebagai penutupnya itu tanda tanya kemudian lebih besar dari ya yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu metode ASP. Nah, metode ini mirip dengan cara penginputan kode ASP ke halaman HTML. Nah, ASP ini adalah bahasa pemrograman web yang dirilis oleh Microsoft sebagai bahasa saingan PHP. Adapun untuk cara penggunaannya seperti ini ya, tandanya dengan tanda persen. Kemudian yang terakhir yaitu metode script. Nah, metode ini bisa digunakan untuk masuk ke mode PHP adalah mode script. Metode script disebut metode script karena cara penulisannya mirip dengan bahasa script lain seperti JavaScript dan CSS. Metode script ini menggunakan tanda seperti ini ya, seperti pada gambar contohnya. Nah, selain keempat, nah oke, yang selanjutnya yaitu ada aturan dasar. Nah, yang pertama yaitu ini ya, case sensitivity atau perbedaan huruf besar dan kecil dalam PHP. Nah, PHP ini tidak membedakan huruf besar dan kecil untuk penamaan fungsi, nama kelas maupun keyword ya. Bawaan PHP seperti echo, while, dan class. Nah, ketiga, baris berikut akan dianggap sama dalam PHP. Contohnya seperti yang sebelah kiri. Nah, ini walaupun di sini berbeda ya, ada yang kecil, ada yang besar hurufnya, tapi ini akan dianggap sama. Akan tetapi PHP ini membedakan huruf besar dan huruf kecil untuk penamaan variabel seperti ini ya, nama ini. Nah, ini kalau dalam variabel itu huruf yang besar dan kecil itu berpengaruh. Nah, untuk mengatasi perbedaan ini disarankan menggunakan huruf kecil untuk seluruh kode PHP termasuk variabel, fungsi maupun kelas. Nah, jika membutuhkan nama variabel yang terdiri dari dua suku kata, karakter spasi bisa diganti dengan underscore. Kemudian yang kedua yaitu penulisan baris perintah dalam PHP. Nah, baris perintah di dalam PHP adalah kumpulan perintah PHP yang menginstruksikan PHP untuk melakukan sesuatu. Nah, baris perintah ini bisa terdiri dari satu baris singkat seperti perintah echo untuk menampilkan teks di layar, atau bisa sesuatu yang lebih rumit dan terdiri dari beberapa baris seperti kondisi if atau kode perulangan loop ya. Contohnya seperti ini. Nah, dari contoh ini PHP itu menggunakan tanda titik koma sebagai tanda akhir perintah.
Nah, kumpulan baris perintah yang menggunakan tanda kurung kurawal seperti kode if perulangan loop tidak membutuhkan tanda titik koma setelah kurung tutup. Kemudian yang ketiga yaitu karakter spasi dan tab dalam PHP. Nah, ini ada dua contoh ya, yang sebelah kiri atau yang atas dengan yang bawah sebelah kanan ini. Nah, baris perintah ini sama ya, yang antara yang kiri dengan yang kanan ini sama. Nah, walaupun pada contoh pertama itu lebih menghemat tempat, namun lebih disarankan pada contoh yang kedua, yang ini ya. Kemudian di mana kita mengusahakan agar setiap statement berada pada satu baris saja dan menambahkan beberapa spasi di awal untuk memudahkan membaca kode program. Nah, keuntungan penghematan beberapa baris dan beberapa bait dari sebuah file PHP tidak akan sebanding dengan efek sakit kepala yang kita dapati sewaktu mencoba memahami kode program yang dibuat 3 bulan ke depan. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur. Nah, di sini unsur-unsur dalam PHP ini yang pertama itu sintaks output PHP yang terdiri dari echo, print, dan printf ya. Nah, untuk echo ini, fungsi echo ini adalah fungsi untuk menampilkan teks ke layar. Fungsi ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun tanpa tanda kurung. Kedua, print ya. Fungsi print ini sama seperti fungsi echo, dia juga digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Namun fungsi print juga bisa digunakan tanpa tanda kurung. Adapun perbedaannya dengan echo yaitu yang pertama, fungsi print itu akan selalu mengembalikan nilai 1 saat dieksekusi, sedangkan echo tidak mengembalikan apa-apa. Kemudian yang kedua, fungsi print hanya boleh diberikan satu parameter saja, sedangkan echo boleh lebih dari satu. Dan yang ketiga yaitu printf. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk memformat teks atau string, di mana fungsi ini akan mengembalikan panjang dari teks saat dieksekusi. Biasanya saat kita menggunakan fungsi echo. Kemudian yang selanjutnya yaitu komentar di PHP. Ada beberapa alasan mengapa kita menulis komentar dalam PHP, yaitu yang pertama sebagai pengingat. Nah, sudah fitrahnya ya kalau manusia ini adalah pelupa. Maka dari itu eh, bisa kita menulis satu skrip atau baris ke kode dan beralih ke skrip lain hari ini. Mungkin bisa saja ya besok atau seminggu kemudian kita sudah lupa mengenai fungsi atau skrip tersebut. Nah, jadi dengan adanya komentar di PHP ini bisa memberikan catatan sebagai pengingat kita agar tidak lupa. Kemudian yang selanjutnya itu memudahkan orang lain. Nah, ini juga sangat penting jika kamu bekerja dalam suatu waktu ya. Skrip atau baris kode yang di-share ke publik yang sudah disisipi komentar atau catatan akan memudahkan programmer lain mengenai fungsi dari skrip yang kamu tulis. Kemudian yang ketiga yaitu menandai bagian tertentu. Nah, penulisan catatan atau komentar ini wajib ditulis karena digunakan untuk menandai bagian tertentu yang akan dibaca aplikasi. Nah, hal ini juga akan memudahkan programmer memahami struktur dan fungsi dari skrip yang ada pada suatu framework ya ataupun CMS. Nah, adapun untuk penggunaan komentar di PHP itu bisa menggunakan komentar satu baris, menggunakan tanda garis miring atau double slash, dan juga bisa komentar yang lebih dari satu baris menggunakan tanda garis miring, kemudian tanda bintang ya, dan diakhiri dengan tanda bintang kemudian garis miring. Kemudian yang selanjutnya ada variabel PHP.
Nah, variabel ini adalah sebuah tempat di memori untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah-ubah selama program dijalankan. Nah, adapun aturan penulisan variabel ini dalam programan PHP yaitu yang pertama, variabel dimulai dengan tanda $S seperti ini ya. Kemudian harus dimulai dengan huruf atau underscore. Nah, yang NIM ini. Kemudian huruf besar dan kecil berbeda. Kemudian karakter pertama setelah simbol dolar tidak boleh menggunakan angka atau harus huruf. Kemudian setelah simbol dolar dan huruf, maka karakter selanjutnya boleh menggunakan angka. Nah, ini ada contoh penulisan variabel yang benar dan yang salah. Seperti ini ya, yang benarnya ini yang sebelah kiri, kemudian ini yang sebelah kanan. Contohnya seperti yang dolar kelas 01. Ini benar ya, karena tadi dikatakan bahwa aturannya setelah dolar itu tidak boleh angka, harus huruf ya, wajib huruf. Kemudian yang ini, untuk spasinya itu tidak boleh menggunakan strip ya, tapi pakai tanda underscore. Kemudian yang selanjutnya yaitu konstanta PHP. Nah, konstanta adalah variabel yang tetap, di mana konstanta hanya diberi nilai pada awal program dan nilainya tidak pernah berubah selama program berjalan. Nah, adapun untuk penulisan konstanta, contohnya seperti ini ya. Nah, nama underscore konstanta. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya operator di PHP. Nah, operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi data seperti penambahan, pengurangan, perkalian, perbandingan, atau penugasan. Nah, operator ini yang biasa digunakan yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, dan sebagainya. Nah, adapun di sini ada jenis-jenis operator. Di sini ada aritmatika, penugasan, bitwise, perbandingan, logika, dan string. Nah, contohnya seperti ini. Yang di aritmatika ini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa pembagian. Di sini tanda pertambahan ini seperti yang kita ketahui ya, dengan menggunakan tanda plus, pengurangan seperti ini, perkalian, dan seterusnya. Kemudian untuk tanda penugasan yang seperti ini ya. Kemudian setelah itu ada bitwise ya. Ini tanda N, ini sebagai tanda OR, kemudian ini XOR, ini tanda NOT, ini shift left dan shift right. Kemudian ini untuk perbandingan, ini artinya sama dengan, kemudian yang ini identik, yang ini artinya tidak sama dengan, yang ini juga sama, tidak sama dengan, yang ini berarti tidak identik ya. Kemudian ini kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan. Kemudian ini yang logika. Di sini untuk yang logika, true jika apa ini dolar A dan dolar B true. Kemudian true jika dolar A dan dolar B true dengan tanda yang seperti ini. Ada N, kemudian ada OR, dan XOR. Ada juga tanda seru. Kemudian yang terakhir ada string. String ini tanda titik ya, penggabungan string antara dolar A dan dolar B. Kemudian yang selanjutnya yaitu parameter post dan get. Nah, PHP ini memiliki dua macam metode yang biasa digunakan untuk mengirim data dari klien atau brosur ke server yang yaitu post dan get. Yang pertama, metode post ini digunakan untuk mengirimkan datanya secara terpisah. Sedangkan yang metode get ini digunakan untuk mengirimkan data pada server yang dengan meletakkan data pada bagian akhir URL. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe data dalam PHP. Nah, PHP ini memiliki 5 tipe data, diantaranya yang pertama integer atau in ya, bilangan bulat, kemudian floating point atau float, real atau double,
yaitu bilangan pecahan atau desimal, kemudian string yang ditandai dengan adanya penggunaan tanda petik tunggal atau ganda, kemudian array mengandung data dalam satu variabel indeks, kemudian objek berparadigma kepada objek. Adapun untuk contohnya seperti ini ya, seperti pada gambar. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi matematika bawaan pada PHP yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada fungsi matematika bawaan pada PHP. Nah, ada beberapa fungsi matematika yang sama cantumkan di sini. Di antaranya yang pertama ada nilai maksimum. Jadi untuk mencari nilai maksimum berarti kan nilai terbesar. Nah, untuk mencari nilai terbesar di PHP itu menggunakan fungsi atau perintah max yang sama yang sama bold di sini. Nah, jadi caranya sebenarnya sama saja. Kita tulis dulu pembuka PHP-nya. Di sini sama pakai yang bentuk standar. Jadi kurang dari tanda tanya lalu PHP. Kemudian kita tulis variabelnya. Nah, di sini nanti ada dolar variabel bebas sebenarnya namanya apa aja, tapi di sini sama tulis dolar var sama dengan, nah nanti di sana ada daftar angka-angka yang akan kita cari nilai maksimumnya berapa. Kemudian kita buat variabel nilai maksimumnya, di mana di sini sama namanya dolar maksimum. Sama dengan, nah untuk mencari nilai maksimumnya, kita menggunakan perintah max. Max, buka kurung, di dalamnya itu variabel yang angka-angka, kumpulan angka tadi. Mana di sini sama ngasih namanya dolar var. Jadi max, buka kurung, dolar var, tutup kurung, lalu titik koma. Nah, baru kemudian setelah itu bisa kita panggil echo-nya, bisa kita panggil variabelnya. Jadi echo maximum value sama dengan dolar maksimum. Jadi si dolar maksimumnya nanti keluar. Lalu ditutup sama tanda tanya dan tanda lebih dari. Atau bisa teman-teman lihat di sini, nah nanti di web servernya itu akan muncul nilai maksimum atau maksimum value itu misal di sini 25 gitu ya. Karena angkanya kan 12, 7, 25, 8, 14. Nah, nanti akan muncul nilai maksimumnya itu adalah 25. Boleh dilanjut, oke? Nah, selanjutnya ada juga nilai minimum. Nah, untuk nilai minimum sama sebenarnya hanya beda di bagian perintahnya saja. Jadi, di bagian perintahnya itu kalau nilai maksimum berarti max variabel, kemudian kalau di nilai minimumnya itu min, kemudian dolar variabel angka atau dasar angka yang akan kita cari nilainya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, minimum value-nya adalah 7, di mana tadi daftar angkanya 12, 7, 25, 8, 14. Boleh dilanjut. Nah, selain dari nilai maksimum dan minimum, ada juga fungsi PHP untuk melakukan pembulatan. Nah, untuk melakukan pembulatan ini ada beberapa jenis pembulatan. Ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah, juga ada pembulatan dengan meminta minimum ada digit komanya di belakangnya. Nah, yang pertama untuk pembulatan ke atas berarti misal ada 3,5 berarti dibulatkannya ke 4 atau 3,2 itu juga dibulatkannya ke atas berarti jadi 4. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah pembulatan ke atas, bukan berdasarkan aturan uh, matematika yang mungkin kita tahu gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 5 itu berarti dibulatkannya ke bawah. Nah, ini mah fokusnya pembulatan ke atas. Jadi walaupun 3,2 dia dibulatkannya tetap ke 4. Nah, untuk pembulatan ke atas ini perintahnya atau matematikanya itu adalah Cheyo. Jadi tulisannya Cheyo buka kurung dolar
dollar number ini adalah angka yang akan kita bulatkan. Jadi ceil buka kurung variabel yang akan kita bulatkan. Baru kemudian bisa dipanggil angka, dipanggil apa namanya variabel perintahnya tadi. Jadi di sini misal ada dollar numbernya atau angkanya itu 6,25. Untuk dibulatkan ke atas berarti ceil buka kurung dollar number. Nah, kemudian untuk memunculkan di web servernya berarti echo di sininya sama pakai rounded up titik 2 barulah dipanggil variabel pembulatan ke atasnya yaitu rounded up. Lalu kita lihat di web servernya, nah di web servernya itu dibulatkan titik 27. Kemudian ada juga pembulatan ke bawah. Nah, tadi kalau pembulatan ke atas kan dari 3,2 jadi 4. Nah, sekarang kalau pembulatan ke bawah berarti dari 3,2 atau 3,8 dibulatkannya berarti ke bawah jadi 3. Nah, perintahnya sama, kita namanya kita ke HP-nya, kemudian kita ketikkan atau tuliskan variabel angkanya, kemudian kita buat variabel pembulatannya. Di sini namanya rounded down. Jadi pembulatan ke bawah perintahnya itu adalah floor buka kurung variabel angkanya tutup kurung titik koma. Nah, itu adalah fungsi matematikanya di PHP untuk pembulatan ke bawah. Sama caranya nanti munculnya adalah dari 6,75 yaitu 6. Mungkin boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada pembulatan biasa. Nah, kalau pembulatan biasa itu pembulatannya berdasarkan aturan matematika yang kita ketahui. Kalau misalkan bilangan belakang komanya, satu bilangan di belakang komanya 5 gitu ya, maka 5 ke atas, maka dia dibulatkannya ke atas. Kalau misalkan di bawah 5, maka dibulatkannya itu ke bawah. Itu pembulatan biasa. Nah, untuk pembulatan biasa ini bisa menggunakan perintah round buka kurung variabelnya. Seperti itu. Nah, nanti di sini contohnya kan 3,4. Nah, kalau 3,4 berdasarkan aturan matematika yang kita tahu dibulatkannya berarti jadi 3. Boleh gimana? Nah, selain pembulatan biasa, perintah round ini juga bisa digunakan untuk pembulatan dengan menggunakan beberapa digit di belakang koma. Jadi misal ada 3,267. Nah, kemudian kita mintanya satu angka di belakang koma, berarti kan kita minta jadi 3,2. Nah, itu bisa menggunakan perintah round. Jadi perintahnya round, kemudian buka kurung, variabel bilangan atau angkanya, koma, lalu masukkan jumlah digit koma yang dicari. Kalau satu digit belakang koma, berarti tulis 1. Atau misal dua bilangan di belakang koma, berarti tulis 2 setelah variabelnya. Tutup kurung, lalu titik koma. Baru kemudian nanti bisa dipanggil dengan echo. Nanti di sini contohnya bilangannya itu 3,243623. Nah, ini dibulatkannya 2 angka di belakang koma, berarti round, buka kurung dollar number, koma, berarti karena 2 angka di belakang koma, berarti 2. Lalu kita echo, nanti muncul di web servernya itu adalah 3,24. Seperti itu untuk pembulatan. Nah, selanjutnya ada perpangkatan bilangan. Nah, untuk perpangkatan ini kan ada dua ya, ada yang perpangkatan biasa, ada yang E. Nah, untuk perpangkatan biasa, perintah atau fungsi matematikanya adalah show.
POW. Nah, setelah POW, nanti buka kurung, bilangan pokok atau basisnya berapa, kemudian koma, lalu pangkatnya berapa, tutup kurung, titik koma, lalu di akhir. Misal, misal 2 pangkat 3. Nah, berarti penulisannya POW, buka kurung, basisnya 2, koma, pangkatnya 3, tutup kurung, tutup koma, lalu di echo. Nanti muncul berarti hasilnya kan adalah 8. Selanjutnya, perpangkatan bilangan yang E. Ini menggunakan fungsinya E. Buka kurung, langsung masukkan pangkatnya berapa. Misal pangkat 1, nah berarti tulisnya EXP, buka kurung, 1, tutup kurung, titik koma, lalu langsung di echo. Itu untuk perpangkatan. Selanjutnya, selanjutnya PHP. PHP ada juga konversi sudut dari derajat ke radian ataupun sebaliknya dari radian ke derajat. Nah, untuk konversi sudut dari bentuk derajat ke radian, fungsinya itu adalah deg 2 rad. Nah, itu adalah mengubah derajat ke radian. Misal, di sini ada sebuah sudut dengan derajatnya 45. Di sini sama tulis dolar degrees sama dengan 45. Nah, untuk mengubah ke radiannya, berarti kita tulis dolar radian sebagai variabel ubahnya tadi, sama dengan D2 rad dalam kurung variabel derajatnya tadi, yaitu 45, yaitu dolar degrees, tutup kurung, titik koma. Lalu bisa di echo. Itu untuk dari derajat ke radian. Nah, selanjutnya untuk dari radian ke derajat, nah untuk radian ke derajat itu dibalik. Jadi tadi mah red, deg, deg 2 rad, nah sekarang mah rad 2 deg. Itu untuk radian ke derajat. Misal fungsi radiannya 45, kemudian kita uh, uh, untuk fungsi dari radian ke derajat itu pakai rad 2 deg. Lalu masukkan variabel radiannya. Lalu di echo, nanti munculnya seperti ini. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi trigonometri ini, sin kosan gitu ya. Nah, untuk fungsi trigonometri itu kan biasanya kita nyarinya tuh sin 90 derajat, bentuknya itu derajat. Nah, sedangkan kalau di PHP, fungsi trigonometri itu eh, standarnya itu pakai yang radian. Maksudnya bisanya itu pakai yang radian. Jadi, kalau misal mau mencari nilai sin 60 derajat gitu ya. Nah, untuk mencari sin 60 derajat, sebelum kita masukkan variabel sin 90 derajatnya, maka kita harus ubah dulu si derajatnya ke bentuk radian. Jadi misal di sini ada sudutnya 45 derajat. Kita mau cari nilai sin 45 derajat berapa? Nah, maka sebelum kita masukkan dolar sin sama dengan sin angle, nah itu nggak bisa. Tapi bisanya kita ubah dulu si angle ini ke bentuk radian. Jadi dolar radian sama dengan tadi bentuk derajat ke radian itu deg 2 rad. Baru variabel sudutnya atau dolar angle. Nah, kalau sudah titik koma, lalu baru bisa kita buat variabel sin kostannya. Nah, nanti di bagian variabel
di bagian dolar sama dengan sin, buka kurung. Nah, yang dipakainya bukan dolar angle, tetapi dolar radian. Begitupun yang cos dan tan. Baru kemudian bisa di echo, nanti muncul hasilnya seperti di bawah. Nah, mungkin itu beberapa fungsi matematika bawaan dari PHP dan itu yang bisa kami sampaikan. Eh, Sebelumnya terima kasih. Iya, Bapak. Sebentar. Iya, Bapak. Eh, Mungkin sama dulu. Untuk komentar di PHP ini, kan yang pertama eh, sebagai pengingat, kemudian memudahkan orang lain dan menandai bagian tertentu. Kayak misal nih kita mau kayak tugas yang waktu sama Pak siapa ya? Waktu itu tuh kita diminta untuk menghitung berapa uang yang harus
dibayarkan oleh konsumen, eh ya, menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan sama konsumen. Tapi ada yang dikasih tahunya itu adalah nilai harga aslinya. Jadi harga aslinya. Nah, untuk mencari tahu nilai atau harga yang harus dibayar sama konsumen, itu kan kita harus ngitung pajaknya berapa, kemudian diskon yang diperoleh sama konsumen berapa. Nah, untuk menghitung jumlah tadi kan ada proses-prosesnya gitu ya, dari harga asal, kemudian kita hitung dulu diskonnya, kemudian baru kita hitung pajaknya berapa. Nah, teksnya kan agak lumayan panjang gitu ya, Pak. Nah, untuk itu maka perlu penanda supaya kita tuh eh, ngeh gitu bahwa oh ini bagian menghitung pajaknya, oh ini bagian menghitung eh, apa namanya diskonnya, oh ini harga yang harus dibayarnya. Jadi supaya tidak eh, sederhananya supaya tidak belibet gitu mungkin Bapak kalau dari saya. Sudah Bapak. Ada dasar. Bisa Bapak.
dari Vira cukup, Pak. Ya, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok virus mau presentasi, Pak. Izin share screen ya, Bapak.